Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di belajar 5 menit. Ya, kita cuma belajar 5 menit. Semoga 5 menit kita ini sangat bermanfaat, optimal. Jangan lupa kita semua belajar secara konsisten dan komitmen. Oke, to the point aja, kita langsung membahas yang pernah saya share sebelumnya. Oh ya, ini udah saya ganti. Sebelumnya qoribu minal bait minal jannah, keliru saya. Sahih. Nah, ini kan kita kan sudah baca sebelumnya ya 5 kali. Kenapa saya minta membaca 5 kali? Biar lidah kita itu terbiasa. Walaupun kita tidak hafal, tapi ada beberapa yang mencantol di pikiran kita. Entah itu mencantolnya kuat atau ya sekenanya. Misalnya qorib, ya, as-sahih, min, bait, bukhul itu pelik, samroh itu buah, jadi buahnya pohon itu samroh, sakho itu dermawan, zuhud itu sifat zuhud, sana itu pujian, samroh, sanaun pujian lagi, alal musmir, mungkin ada yang tidak tahu artinya, la mahalata, mungkin ada yang tidak tahu artinya. Seperti itu, kita terka-terka aja. Kosakata mana yang udah kita ketahui, kosakata mana yang belum, atau semuanya tidak diketahui sama sekali. Kalau semuanya tidak diketahui sama sekali, perhatikan kalimat apa yang sering terulang. Misalnya min itu sering terulang. Korib ini korib terulang ya. Bait korib ya kan ya. Wow, fi ini kok saya sering mendengar kalimat fi. Nah, jadi ada bahasa yang sering terulang itu diperhatikan. Oke, karena ini khusus kelas menengah, maka siapkan buku dan pulpen, ambil saja kosakata yang kiranya baru. Misalnya sakho, kalimat sakho ini baru, maka tulis di buku kita. Samroh baru, misalnya kita baru tahu, tulis di buku kita. La mahalata ini misalnya ungkapan baru, yang baru kita ketahui, maka kita tulis di buku kita. Nah, kali ini karena kita sudah membaca berulang kali, coba kita baca dengan tanpa harokat. As-sahih qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah, al-ba'il, ba'id minallah, ba'id minan nas, qarib minan nar. Ini saya salah clear ya menerjemahkannya. Dekat dengan neraka. Salah. Oke, sudah saya benahi. Nah, ini orang yang dermawan berarti as-sahih, qarib itu berarti qarib, dekat itu qarib, pelit itu bakhil ya, mungkin ada di bahasa Indonesia mungkin ada istilah bakhil juga. Jauh itu bait, manusia itu anas, qarib. Nah, oke, kita perhatikan bahasa berikut ini. Bahasa yang di atas, ini kita harokatin aja, kita munculin harokatnya. Bahasa yang di atas ini, pertama, bahasanya mudah. As-sahih, qarib, al-bakhil, bait, qarib. Ya, mudah banget, sederhana. Adapun yang selanjutnya, bahasanya semacam bahasa sastra gitu ya. Semacam bahasanya indah. Wal bukhul samratul raqbah fid dunya. Pelit itu buah cinta kepada dunia. Ya, tidak dikatakan samratul mahabbah fid dunya atau samratul hubbud dunya, tapi belum menggunakan kata raqbah. Ada kecenderungan keinginan sangat gitu ya. Maksudnya apa, ini bahasanya sastra banget. Nah, adapun terakhir wasana ala samra sanaun ala musmir, ini bahasanya penuh dengan logika, analogi, bahasa kitab lah kalau bahasa sederhananya. Kita simpulkan bahasa pertama ialah yang dari sini nih, ini bahasanya dari sini sampai sini itu bahasa sederhana yaitu bahasa yang mudah dicerna nalar pikiran kita, baik untuk awam sekalipun. Yang ini dari sini sampai sini itu bahasanya sastra, yang ini dari sini bahasanya bahasa kitab. La mahalata ini kalimatnya cuma ada di kitab. Oke, udah selesai 5 menit, kita simpulkan memilah bahasa. Gimana kita kalau kita langsung praktek langsung dari kitabnya? Oke, kita cek. Nah, dari sini nih. Nih. Qala aidan, maksudnya qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
As-sakhi qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah. Wal bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, qarib minan nar. Wal bukhul samratul raqbah fid dunya was sakhar samratul zuhud. Wasana ala samrah sanaun alal musmir la mahalata. Nah, terkadang tuh orang bingung baca kitab. Sebenarnya terlalu banyak dia di otaknya itu mencerna gramatikal, nahwu dan sorof. Dia itu tegang untuk menghadapi baca kitab itu tegang. Nah, alangkah baiknya kita itu perbanyak kosakata dahulu. Adapun nahwu sorof itu sambilan. Nanti seperti yang saya jelaskan ya, kita belajarnya 5 menit, kita sambilan aja ya. Sambil memahami nahwu sorof, sambil kita latihan baca kitab, sambil kita latihan percakapan. Oke, ketemu lagi di 5 menit selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk berikut ini ialah untuk kelas pemula yang dari nol sama sekali. Kemarin kita belajar tentang fi'il madhi, kemudian perubahannya ya fa'ala jadi fa'alu. Nah, itu tentunya harus dihafal, harus diingat-ingat. Kalau belum hafal, hafalin dulu ya sebelum kita melangkah lebih jauh, karena kita cuma belajar 5 menit sangat santai. Durasi belajar pun kadang sehari atau 2 hari saya kasih materi. Jadi harapan saya tidak ada yang ketinggalan untuk materi-materi sebelumnya. Kalaupun ada ketinggalan, kita masih bisa mengejarnya. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang akalal waladu al-khubzah. Ini saya sangat suka sekali belajar af'al ini ya. Karena bahasanya itu relate banget dengan kehidupan kita. Berhubungan erat dengan kehidupan kita. Akalal waladu al-khubzah. Akalal waladu al-khubzah. Cara belajar kita itu cuma 2. Mencatat kemudian mengucapkan. Mencatat, mengucapkan. Mencatat kalimat mufradat apa aja yang baru, kosakata apa aja yang baru. Misalnya al-walad, baru tahu saya kalau walad itu adalah anak. Al-khubzah, baru tahu saya kalau khubzah itu roti, maka dicatat. Akalal waladu al-khubzah. Akalal waladu al-khubzah. Oke. Syariba Muhammadun al-ma'a. Syariba Muhammadun al-ma'a. Nah, sebenarnya alif lam biasanya tidak saya harokatin ya. Syariba Muhammadun al-ma'a. Soalnya otomatis alif lam itu kan dibaca al. Langsung aja Syariba Muhammadun al-ma ini mana yang tidak kita ketahui, misalnya al-ma. Ya udah dicatat al-ma-nya. Jangan lupa diucapkan Syariba Muhammadun al-ma. Nadaral auladu ila samai. Nadaral auladu ila samai. Nadaral auladu ila samai. Terus terkadang kita berpikir belajar bahasa Arab itu harus sama orang Arab, tidak mesti gitu. Kadang malah kita kalau ketemu orang Arab itu down, terutama kalau kosakatanya pas-pasan gitu. Kalau kosakatanya udah banyak, kita bisa praktek langsung dengan orang Arab. Tuh. Nah ya. Jadi belajar bahasa Arab itu, bahasa Inggris atau bahasa lainnya itu kuncinya kosakata. Kuncinya itu kosakata pertama untuk langkah pertama. Baca kitab juga sama. Setiap kali kita menemukan kosakata baru, maka dicatat. Nah, ini kita baca lagi berulang-ulang. Nadaral auladu ila sama. Nadaral auladu ila sama. Nadaral auladu ila sama. Sami'tul khabar annaka marid. Sami'tul khabar annaka barid. Sami'tul khabar annaka marid. Nah, kita ada ilmu baru sekarang. Annaka berarti annaka sesungguhnya kamu. Oh, annaka sesungguhnya kamu. Udah, anna kalau ketemu anna di Al-Qur'an atau inna di Al-Qur'an berarti artinya apa? Sesungguhnya. Takallamatul lab bil lughatil arabiyyah. Takallamatul lab bil lughatil arabiyyah. Takallamatul labu bil lughatil arabiyyah. Nah, kita ucapin berkali-kali, kita ulang-ulangi terus. Begitu kita belajar bahasa Arabnya ya. Dulu saya punya prinsip seperti ini waktu kecil. Ketika saya mempelajari sebuah kitab atau buku bahasa Arab,
maka saya tidak ingin melewatkan kosakata yang baru. Kalau ada kosakata baru atau yang tidak saya ketahui, maka akan saya catat. Oke? Kalau saya tidak mengetahui kosakata itu, saya catat di buku. Nanti saya tanyakan di kamus atau saya tanyakan ke senior saya. Kalian juga bisa menanyakan, terutama yang di grup Hilya.id, tanyakan saja kosakata yang baru atau apapun, silahkan bertanya. Saya terbuka. Oke? Enak kan belajar kita? Simple gitu. Yang penting kita konsisten belajar setiap hari. Oh ya, ini ada beberapa teman-teman yang mencatat. Nah, ini diantara contoh catatan teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, oh tulisannya jelek. Bukan masalah tulisannya. Masalahnya dia dengan sungguh-sungguh belajar di grup kita, bersama kita, dia sungguh-sungguh belajar gitu loh. Sebenarnya tulisan saya juga ya tidak jauh beda sih, sampai sekarang juga jelek gitu. Walhasil adalah keseriusan itu penting. Nah ini kan dicatat. Nah ini bagus dia nih. Al-Musmir dia tidak tahu artinya, dia kosongin. Mahalata nggak tahu artinya, dia kosongin. Kemudian dia tanyakan ke saya. Ini saya sangat suka cara belajar seperti ini. Mencatat, ada keseriusan, ada kesungguhan. Nanti seiring waktu kita catat kosakatanya yang banyak, itu pasti ada perkembangan. Yakin saya. Nah, konsepnya sederhana seperti ini ya. Mencatat, melafadzkan. Kenapa? Karena kalau kita dilafatkan, diungkapkan, disuarakan, kita baca berulang kali, itu otak kita bakal merespon. Gitu. Otak kita bakal merespon, merekam. Walaupun kita tidak hafal, suatu saat ketika kita ngomong bahasa Arab, maka hal-hal itu, bahasa Arab itu akan secara tidak sengaja, tidak sadar, itu akan keluar di benak kita. Oke, sudah lebih dari 5 menit. Terima kasih, kita ketemu lagi di 5 menit setelahnya. Jangan lupa dicatat, dihafalkan sebisanya, diulang-ulang beberapa kali dengan suara, dan komitmen konsisten dijaga selalu. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like dan subscribe.